Halo para siswa sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada materi gerak lurus. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru menjumpai kalian melalui video pembelajaran yang yang bisa kalian simak, dalam waktu yang, eee, fleksibel ya. Jadi kapan kalian, bisa menyimak, silakan disimak. Jadi ini adalah model pembelajaran, dengan tidak menggunakan, eee, waktu yang bersamaan bertemu dengan Bu Guru, ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, Bu Guru akan, eee, mengajak kalian memimpin untuk, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk materi ini kita akan melanjutkan pada, topik berikutnya tentang gerak, yaitu gerak lurus. Minggu sebelumnya sudah kalian pelajari tentang beberapa karakteristik besaran pada gerak, seperti misalnya jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Nah, dari, pertemuan minggu sebelumnya tersebut, kita akan menggunakan beberapa pemahaman tersebut untuk mempelajari tentang karakteristik GLB dan GLBB ya. Jadi kalau GLB itu adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke. Ya, namun sebelum Bu Guru menjelaskan tentang GLB dan GLBB pada slide presentasi ini, ada baiknya kalian menyimak dulu video yang Bu Guru berikan dalam, satu dokumen dengan dokumen video ini, yaitu judulnya adalah Tracker GLB dan GLBB. Ada baiknya kalian menyimak, video tersebut terlebih dahulu, karena di sana Bu Guru sudah menjelaskan tentang bagaimana pola gerak benda, pada garis lurus tersebut, ya. Oke, kalian bisa menyimak, video tersebut terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dilanjutkan ke slide ini, ya. Oke, setelah kalian menyimak video tersebut, maka kita akan melanjutkan tentang definisi GLB, ya. GLB itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap, atau dapat dikatakan pada gerakan tersebut tanpa percepatan, ya. Jadi gerak lurus pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Itu definisi dari GLB. Contohnya apa? Memang susah mencari contoh GLB, namun beberapa gerakan ini dapat menggambarkan adanya gerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tetap atau kendaraan lainnya juga. Kemudian seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Biasanya eh, pelari-pelari yang melakukan lari jarak pendek ya, kecepatannya itu lumayan konstan. Atau kemudian kendaraan-kendaraan balap, mobil balap, motor balap itu dalam, lintasan yang lurus kecepatannya, dibuat, konstan, seperti itu biasanya. Kemudian contoh yang bisa kalian lihat di rumah, misalnya kalian punya kelereng ya atau bola, kemudian kalian lihat gerakannya pada lantai yang licin, boleh kalian coba ini di rumah. Kemudian laju kereta api, kemudian ada juga aliran air sungai dengan kecepatan tetap. Itu beberapa contoh GLB. Namun, secara, eee, kenyataannya GLB ini memang, susah kita cari contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena sebagian besar gerakan benda itu dalam bentuk gerak lurus berubah beraturan. Namun, mudah-mudahan beberapa contoh ini bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang adanya gerak lurus beraturan, ya. Nah, setelah kalian menyimak video
tracker untuk GLB dan GLBB, kalian akan mendapatkan sebuah pola atau keteraturan yang bisa kalian amati dari sebuah benda yang bergerak lurus beraturan. Contohnya adalah bola berwarna kuning ini yang digelindingkan pada jalur lintasan penggaris lurus ini, ya. Nah, kalian bisa mengamati pola gerakan yang ditampilkan dari gerak bola tersebut dalam bentuk grafik X terhadap T, dalam bentuk grafik posisi benda itu terhadap waktu. Kalian lihat ini ya, dari sini. Nah, garis ini menunjukkan bahwa benda itu ternyata mengalami GLB. Kenapa? Karena bentuk garisnya ini linier, lihat, lurus. Nah, dari waktu yang ditunjukkan ini, dari tracing yang ketiga sampai yang terakhir menunjukkan pola gerakan bahwa bola kuning ini bergerak dengan pola gerak lurus beraturan. Nah, bisa kita lihat polanya pada tabel. Oke, kalau kita ambil nilai desimal 1 desimal saja, tentu ini akan menunjukkan sebuah keteraturan yang sangat jelas. Contoh, kita ambil nilai waktu 1 detik ya. Jadi desimalnya tidak usah kita perhitungkan karena ini adalah sensitivitas aplikasinya. Pada waktu 1 detik, posisinya ada pada posisi 0,3. Pada waktu T sama dengan 1,2 detik, jadi pada waktu 1,2 detik, posisinya berada pada nilai 0,4. Ini saya ambil pembulatannya ya. Kemudian pada waktu 1,4, posisinya sekarang ada pada 0,5. Jadi posisinya dalam setiap 0,2 detik, pertambahan waktu 0,2 detik, posisinya bertambah sebesar 0,1 meter. Ya, jadi dari tabel ini jelas sekali menunjukkan bahwa dari waktu ke 1 detik hingga waktu ke 2 detik ternyata bola kuning ini bergerak dalam pola gerak lurus beraturan. Kalian lihat bentuk grafiknya ini sangat linier. Ya, ini adalah pola yang menunjukkan bahwa sebuah benda itu menunjukkan pola gerak lurus beraturan. Ya, perhatikan baik-baik bentuk grafik posisi terhadap waktu. Nah, guru lanjutkan. Oke, kalau sudah memahami tentang pola GLB tadi, cobalah kalian mengidentifikasikan dari tabel ini benda manakah yang menunjukkan data bahwa benda itu bergerak dengan pola gerak lurus beraturan. Apakah benda P, apakah benda Q, apakah benda R, benda S, atau benda T? Coba kalian perhatikan baik-baik. Tabel yang ditunjukkan adalah tabel jarak tempuh terhadap waktu. Oke, yang mana? Apakah benda B menunjukkan pola keteraturan pertambahan jarak? 3, posisinya ada di 3, 6, bertambah 3. Nah, bukan ya. Pendaki bagaimana? Bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5. Oke, bisa jadi. 2 bertambah 6, bukan ya. Nah, ini 10, 20, ini juga teratur. Nah, coba sekarang kita lihat benda T. 5 bertambah 10, bertambah. Nah, oke. Jadi dari tabel ini, ya, pola gerak yang menunjukkan bahwa benda itu memiliki pola gerak lurus beraturan itu adalah benda Q dan benda S. Ya, bisa kalian simak, bisa kalian lihat perbedaannya benda P, R, dan T yang bukan menunjukkan pola gerak lurus beraturan. Ya. Nah, Bu Guru lanjutkan lagi. Karena itu, secara umum, karakteristik pola gerak lurus beraturan dapat ditunjukkan dengan kedua grafik berikut ini. Grafik yang pertama ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Grafiknya menunjukkan grafik berbentuk linier seperti ini. Ya, sudah kalian juga lihat tadi pada saat menonton video tracker untuk GLB. Jadi bola kuning ternyata menunjukkan pola gerakan posisi terhadap waktunya seperti grafik ini. Ya. Nah, karena gerak lurus beraturan itu tidak menunjukkan perubahan kecepatan alias
kecepatannya tetap, maka untuk menggambarkan pola grafik GLB, grafiknya dari kecepatan terhadap waktu, kita menggambarkan hanya dalam bentuk garis konstan saja. Ini artinya di sepanjang waktu gerakan, kecepatan benda tersebut menunjukkan kecepatan yang tetap. Perhatikan, ini kecepatannya tetap tertentu. Ya. Nah, oke, ini adalah bentuk karakteristik pola gerak lurus beraturan apabila kita lihat dari bentuk grafiknya. Bu Guru lanjutkan lagi. Oke, tadi kita bahas tentang GLB. Sekarang kita masuk ke GLBB. Apa sih GLBB? GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada kata tambahan berubah beraturan. Gerak yang bagaimana ini? GLBB merupakan pola gerak suatu benda pada lintasan lurus. Masih pada lintasan lurus ya. Yang memiliki percepatan tetap. Kalau tadi GLB memiliki kecepatan tetap. Namun pada GLBB percepatannya tetap. Kalian sudah tahu kan definisi percepatan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satu satuan waktu. Sampai di sana, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, lanjut. Contohnya apa? Nah, kalau mencari contoh GLBB itu lebih mudah karena pola gerakan benda-benda yang ada di muka bumi ini cenderung menunjukkan pola gerak lurus berubah beraturan. Seperti misalnya gerak suatu benda yang jatuh, misalnya buah kelapa jatuh dari pohonnya, itu menunjukkan pola GLBB. Kemudian gerak benda pada bidang miring itu menunjukkan pola GLBB seperti pada video tracker untuk video GLBB. Kemudian gerak kendaraan saat akan berhenti di traffic light. Ya, itu jelas menunjukkan GLBB. Itu contohnya ya. Namun polanya bisa kita amati seperti pada video GLBB yang sudah Bu Guru berikan sebelumnya. Oke. Dalam video ini, Bu Guru memberikan sebuah contoh GLBB dari gerak benda pada bidang miring. Jadi ini melorot, ini baloknya ini melorot. Nah, ternyata dari gerakan ini menunjukkan pola grafik X terhadap T, posisi terhadap waktu, itu berbeda dari gerakan pada GLBB. Ya, ternyata grafiknya cenderung melengkung. Nah, kalian perhatikan. Grafik X terhadap T, grafik posisi terhadap waktunya cenderung melengkung. Ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini bahwa nilai posisi terhadap waktunya tidak lagi teratur seperti yang tadi. Ya. Coba lihat. Dalam waktu 0,4 posisinya ada di 0,3. Dalam waktu 0,5 posisinya ada di 0,4. Dalam waktu 0,7 posisinya ada di 0,6. Ternyata semakin benda ini berada di bawah, ya, pertambahan jaraknya terhadap waktu itu makin besar. Ya, jadi perubahan jarak terhadap waktu dalam selang waktu yang sama ini ternyata makin besar sehingga bentuk grafiknya agak melengkung seperti ini. Ya, nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pola gerakan ini? Oke, dari grafik itu jelas menunjukkan bahwa ternyata balok yang menuruni bidang miring pada video itu adalah merupakan salah satu contoh pola gerak lurus berubah beraturan dengan bentuk grafiknya seperti grafik pada poin A. Yang ini. Ya, ini bentuk grafiknya yang tadi ditunjukkan. Namun tidak Namun, untuk GLBB, selain pola gerakan seperti ini, juga dapat menunjukkan pola grafik seperti poin B. Ini menunjukkan bahwa GLBB yang terjadi merupakan gerak yang diperlambat.
Jadi grafiknya melengkung ke arah yang berlawanan. Nah, kalau tadi kan grafiknya cenderung naik ya, melengkung ke atas, sedangkan ini adalah melengkung ke bawah. Ini menunjukkan pola gerak GLBB diperlambat, sedangkan ini menunjukkan pola gerak GLBB dipercepat. Selain itu, pada slide sebelumnya tadi adalah pola gerak lurus berubah beraturan untuk posisi terhadap waktu. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktunya bisa kalian lihat dalam grafik berikut ini, ya. Jadi untuk menunjukkan sebuah GLBB itu eh, menunjukkan sebuah pola benda yang bergerak dengan GLBB, kalian bisa lihat dari bentuk grafik kecepatan terhadap waktunya. Bisa seperti grafik A, bisa seperti grafik B. Pada grafik A bedanya adalah benda ini bergerak dari keadaan diam. Jadi diam dia ya, kemudian bergerak. Nah, pada grafik B, benda mula-mula tidak dalam keadaan diam. Dia sudah bergerak terlebih dahulu dengan kecepatan awal tertentu. Makin lama kecepatannya makin tinggi. Nah, kalau grafik A, bendanya diam dulu. Makin lama kecepatannya makin tinggi. Itu saja bedanya ya. Oke. Nah, grafik VT juga dibedakan menjadi dua. Untuk benda yang mengalami percepatan, grafiknya cenderung berbentuk seperti ini. Jadi naik ya, pola grafiknya naik seperti ini. Sedangkan untuk benda yang mengalami perlambatan, pola grafiknya menurun seperti ini. Ini adalah bentuk grafik GLBB kecepatan terhadap waktu untuk benda yang mengalami perlambatan. Perhatikan baik-baik perbedaannya ya. Nah, oke, Bu Guru lanjutkan. Jadi, dari bentuk pola yang ditunjukkan pada grafik tadi, kita bisa menuliskan beberapa persamaan atau rumus-rumus yang berlaku pada kedua gerak tersebut. Jadi kalian nggak usah menghafalkan rumus ya, karena rumus ini bisa kalian cari sendiri. Oke, coba sekarang kita lihat untuk rumus-rumus yang berlaku pada GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Nah, kita mulai menuliskan persamaannya dari kalian melihat pola grafik posisi terhadap waktu dari GLB, ya kan? Grafiknya seperti ini. Oke. X0 menunjukkan adalah posisi mula-mula benda tersebut, posisi. Sedangkan XT adalah posisi pada waktu ke T. Artinya setelah dia berjalan selama dalam selang waktu T atau delta T. Karena T nolnya dimulai dari 0, delta T ini biasanya diganti dengan T saja. Ya, oke. Jadi dia bergerak posisinya mula-mula ada di X0. Kemudian pada waktu ke T posisinya ada di XT. Inilah grafiknya. Maka dari keadaan ini kita bisa menuliskan, oh benda ini mengalami kecepatan dengan nilai perubahan posisinya terhadap perubahan waktu. Perubahan posisi didapat dari mana? Dari posisi akhir dikurangi dengan posisi awal dibagi selang waktu tempuhnya. Ya, sehingga dari rumus ini kalau kita ingin menentukan, loh, posisinya dia di mana sekarang pada waktu ke T? Kita bisa menurunkan menjadi persamaan XT sama dengan X0 ditambah V kali T atau V kali delta T. XT maksudnya adalah posisi ketika dia sudah bergerak selama waktu tertentu. X0 adalah posisinya dia mula-mula. Sedangkan V adalah kecepatan yang digunakan untuk bergerak dan delta T adalah selang waktu selama dia bergerak. Apabila posisi benda mula-mula bergerak dari titik nol, maka faktor X0 ini bisa diabaikan atau ditulis dengan nol. Sehingga kalian kenal persamaan untuk GLB untuk menentukan posisi benda, itu nilainya sama dengan X sama dengan V dikali dengan T. Ya, namun hati-hati menggunakan rumus ini karena posisi benda mula-mula tidak selalu dalam posisi 0. Ya, jadi ini adalah rumus umum yang bisa kalian buat sendiri, tuliskan sendiri dari bentuk grafik GLB ini. Oke.
Mudah bukan? Kemudian yang kedua, nah kalau GLBB, coba deh kalian turunkan sendiri. Bu Guru menurunkannya dari grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, penurunan untuk rumus GLBB yang pertama Bu Guru turunkan dari persamaan percepatan. Ya, definisi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Jadi, dalam gambar ini perubahan kecepatannya itu adalah dari V1 ke V2 atau ini saya sebut V mula-mula dan ini adalah V pada waktu ke T. VT dikurangi V0 ini adalah selisihnya, delta V-nya ya, dibagi dengan selang waktu tempuhnya dari T1 ke T2. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan kecepatan pada waktu ke T pada waktu tertentu nilainya sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A dikali dengan delta T. Apabila bentuk grafiknya tidak seperti ini, V1 atau V0 atau V mula-mulanya itu dimulai dari titik 0, maka faktor ini bisa kita abaikan atau kita tulis dengan nilai 0. Jadi kalian kenal persamaan GLBB itu persamaannya adalah V sama dengan A kali T. Nah, dari sana asal mulanya ya. Kemudian bagaimana jika pada grafik GLBB VT ini kita ingin menurunkan nilai posisi atau jarak yang sudah ditempuh oleh benda ketika dia sudah bergerak dalam selang waktu tertentu. Kita bisa menggunakan persamaan ini dari nilai nih ya, X sama dengan VT plus V0 per 2 kali delta T. Ini apa ini? Ini sebenarnya adalah nilai luas bangun trapesium yang terjadi. Ini apa dia? Ini bangun trapesiumnya ya. Ini. Bagaimana menghitung luas trapesium? Atau luas daerah di bawah kurva ini. Kalau luas daerah di bawah kurva adalah trapesium, hitunglah dengan menggunakan luas trapesium. Ya, jumlah sisi sejajar yaitu VT ditambah dengan V0 dibagi 2 dikali dengan delta T. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tingginya. Oke, lihat-lihat lagi persamaan trapesium ya. Maka inilah jadinya. Kemudian VT yang sudah kita dapatkan dari persamaan ini, kita masukkan ke variabel VT pada persamaan X. Jadi nilai V0 plus A kali delta T ini kita masukkan ke sini. Inilah jadinya. Nah, secara matematika Bu Guru tidak akan mengajarkan lagi dari mana dapat 2V0, dari mana dapat A kali delta T kuadrat, kalian bisa mengoperasikan ini dengan menggunakan pengetahuan matematika yang sudah kalian peroleh di SMP dan di SMA ini. Oke, silahkan kalau penasaran boleh diturunkan pelan-pelan ini. Jadi jangan sekali-sekali menghafalkan rumus yang berlaku di fisika, pusing bisa. Jadi kita bisa menurunkannya dengan menggunakan konsep yang sudah kita pahami. Ya. Oke, nah untuk lebih memahami lagi tentang apa itu GLB dan GLBB, Bu Guru memberikan penugasan secara mandiri. Penugasan ini tidak dikumpulkan tapi kalian kerjakan secara mandiri. Bu Guru berikan grafik V terhadap T dari pola gerakan ABCD. Dari grafik tersebut, Bu Guru minta untuk menentukan A yang pertama, bagaimana sih pola gerakan benda ini? Bisa nggak kalian mencermati? Ya, apakah ini termasuk GLB? Apakah bagian mana termasuk GLBB? Apakah bagian mana kecepatannya seperti apa? Dan sebagainya. Kalian bisa menjelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri dari pemahaman yang kalian dapatkan dari menonton video tracker, kemudian dari penjelasan yang Bu Guru berikan tadi. Ya. Nah, kemudian pada poin B, kalian diminta menentukan nilai kuantitatif dari grafik tersebut. Contoh misalnya, apakah kalian bisa menentukan jarak dari gerakan AB? Apakah bisa kalian menentukan jarak dari gerakan BC atau CD?
Kemudian apakah kalian bisa menentukan kecepatan dari gerakan AB? Apakah kalian bisa menentukan percepatan? Dan sebagainya dari tiap segmen gerakan tersebut. Oke, bisa dipahami kan penjelasan penugasan secara mandiri untuk GLB dan GLBB. Nah, semoga dengan penjelasan ini dan dari menonton video analisis tracker gerak benda, kalian bisa memahami dengan baik konsep GLB dan GLBB. Ya, sekian dulu tutorial atau penyajian dari Bu Dewi untuk menjelaskan tentang materi GLB dan GLBB. Semoga kalian bisa belajar dengan baik di rumah dengan menyaksikan video-video yang Bu Guru berikan. Oke? Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan apabila menemui permasalahan, silakan menghubungi Bu Guru melalui WA ataupun kemudian komentar pribadi di Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.